ini kayaknya cuman dikasih aja nih hadiah nih gitu, oh ini nggak sesuai nih. Mungkin dari 100% komisaris yang ada, bahwa ada 50% kali ya, yang ditunjuknya karena sebagai bentuk balas budi, ya mungkin aja. Jadi komisaris tidak boleh mengintervensi apa yang dilakukan direksi selama itu masih dalam koridornya. Susah sekali lah kita untuk bisa menyelamatkan bangsa ini kalau kita tidak memerangi korupsinya. Satu sentilan juga untuk para komisaris. Begitu saya sudah ditunjuk, saya punya kewajiban menjalankan kewajiban saya sebagai komisaris. Ya, kembali bertemu di Obrol Bisnis, masih mengenai seputar penunjukan komisaris BUMN tanpa kompetensi. Benarkah? Nah, kalau tadi selama 2 segmen kita udah berbicara bersama dengan Pak Ade Armando dari komisaris PT PLN Nusantara Power dan juga tadi dengan Chief Julius Mancaniago dari CQRS, ini udah kemana-mana dan sebenarnya sangat-sangat komprehensif ya. Kita bisa melihat bahwa Pak Ade sendiri juga sudah dengan segala cara ini memperkecil gap yang awalnya mungkin di awal ketika menjadi komisaris, syukurlah ini kalau Pak Ade langsung, oke, saya harus tahu mengenai mengenai itu gitu, dan sepertinya itu harus juga dimiliki oleh komisaris-komisaris lain ya, karena jangan sampai seperti yang Pak Prabowo bilang bahwa ada yang datang mungkin cuma setahun sekali gitu. Nah itu juga harus dihindari, tapi mungkin ada ya, kita nggak pernah tahu di tempat-tempat lainnya. Nah tapi saya pengen ke Bang Yuliasman dulu ya, Chief, ini gimana sih kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini, ditambah lagi ada kasus semalam, tapi kita nggak ngomongin soal PLN aja, tapi mungkin berkaca dari yang ada sekarang, apa pembelajaran yang bisa diambil nih, khususnya untuk bisa memperkuat tata kelola BUMN ya ke depan. Kita kan di sini pengen sama-sama nyari solusi gitu, nggak hanya polemik, wah ini kayaknya cuma dikasih aja nih hadiah nih gitu, oh ini nggak sesuai nih gitu, tapi apa yang bisa diperbaiki? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang kita perbaiki di negara ini memang ya kita harusnya malu ya sebagai negara dibandingkan negara-negara yang sama merdekanya sama kita itu kita jauh tertinggal. Kita jauh tertinggal sehingga kita harus berlari lebih cepat dan ya mudah-mudahan generasi-generasi yang lahir setelah reformasi itu bisa belajar dan mereka saat ini sebentar lagi akan masuk ke birokrasi, memimpin perusahaan. Mudah-mudahan mereka itulah generasi-generasi yang akan memperbaiki Indonesia dan kita berharap mereka masih dibekali dengan integritas, masih dibekali dengan ya bisa dikatakan kata Tan Malaka itu kan pemuda itu adalah pemegang idealisme terakhir, atau bahasa kata apa ya? Pemuda itulah yang kita harapkan bisa memegang idealisme gitu dan orang yang paling berintegritas lah. Dan karena mereka masih murni, masih belum ada kepentingan. Jadi harapannya langkah baik kalau misalnya sekarang pucuk-pucuk pimpinan itu banyak diisi oleh orang muda. Nah, bukan menafikan peran dari senior-senior, ya, yang tua-tua tetap memberikan arahan gitu, tetap memberikan bimbingan. Nah, cuma memang problem mendasar kita di Indonesia itu adalah kita lemah dalam tata kelola yang baik, lemah dalam risk management overall ya. Ada yang bagus dan ada juga yang tapi secara keseluruhan kita masih lemah. Good governance, risk management, compliance management, ya, sustainability itu kita masih punya gap dan masalah yang besar di sana. Dan saya kira itu solusi jangka panjang dan sangat perlu kita perbaiki di Indonesia. Nah, dari sisi good governance misalnya, bagaimana tadi kita melihat pemberian kewenangan terlalu besar kepada PLN EP, tapi tidak diiringi dengan kontrol yang juga ketat, kontrol yang juga kuat. Nah, itu desain dari kebijakannya itu kan sebenarnya itu bagian dari tata kelola. Karena PLN EP itu pemegang kekuasaan mereka terlalu tinggi, harusnya juga kontrolnya juga kuat di sana. Lebih kuat dari biasanya gitu. Jangan sama saja ketika sebelum perubahan tadi. Ya harusnya lebih, karena powernya meningkat, kan istilahnya power tend to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Artinya
ya sekarang powernya itu kan absolut kalau di sana kan. Dia bisa menentukan NP dan PLN IP itu mau lanjut atau tidak, itu dia di tangan dia nyawanya, gitu kan? Dia mau pasok atau tidaknya sementara dia, gitu. NP ya bergantung dari EP. Bergantung. Jadi harusnya desain dari awal ketika kebijakan disusun menjadi satu itu sudah diperbagi. Ternyata itu miss dari situ kan, sehingga ya terjadilah yang terjadi sekarang ini. Dan mungkin ya kita menduga ya ini bahwa ada diselidiki oleh kepolisian terjadi ini, kemungkinan kita belum bisa memastikan karena ini kewenangan dari pihak kepolisian, pihak penyidik untuk mendeklar ya ini ada fraudnya di internal PLN EP. Mudah-mudahan tidak ya. Ya kita masih harus menunggu ya. Tapi apabila kita melihat tadi power tend to corrupt dan powernya memang sangat kuat, ya bisa jadi itu terjadi saat. Dan kalau mendengar penjelasan dari Pak Ade tadi ya, untuk rantainya itu tadi ya. Tapi ya kita masih menunggu ya, karena ini masih dalam proses terus. Cuma dalam hal ini kalau menyoroti juga fungsi dan seleksi komisaris, perlu nggak sih untuk BUMN itu ada semacam transparansi untuk seleksi komisarisnya ini? Perlu ya? Karena prinsip tata kelola sendiri. Nah ini sebenarnya kita mempertanyakan juga kenapa kok nggak ditanyakan dulu bersedia atau tidak. Kan idealnya kan ada ijab kabulnya gitu. Gitu. Kalau bahasa di Islam itu ada ijab kabulnya, saya beri tugas Anda kabul nggak gitu kan? Kan gimana kalau tidak kabul dia kan? Kan bisa saja, wah saya prioritas saya ngurusin keluarga dulu misalnya kan. Saya belum prioritas jadi komisaris, bisa saja kan seperti itu. Ini Kan makanya dibilangnya penunjukan ya, Bu. Dia langsung instruksi. Memang penunjukan. Memang ditunjuk. Memang ditunjuk ya. Harusnya idealnya kan ada fit and proper ya. Itu sehingga ya saya nggak tahu apakah yang lain-lain gitu ya. Saya kan tidak bisa mewakili semua dewan komisaris di Indonesia ini. Saya cuman GR aja merasa bahwa Ade Armando itu memang orang yang sudah pas sekali dengan latar belakang dia selama ini. Dia itu sesuai dengan kebutuhan kita di PLNNB ya. Dan nggak mungkin lah dia kan udah berhenti dari dosen di UI gitu ya. Dia udah nggak calon calegnya juga kan bukan gara-gara. Saya sebenarnya suaranya lagi itu cukup besar, tapi karena partainya nggak lolos parliamentary threshold, jadi nggak lolos masuk parlemen. Tapi Pak Ade konfirmasi nih ya, Pak Ade bukan pengurus partai ya? Bukan Pengurus partai. Saya kader partai. Jadi mungkin karena itulah dikatakan bahwa karena kalau pengurus partai harusnya nggak boleh ya, Chief ya? Kalau pengurus partai itu harusnya nggak boleh. Dalam tata kelola itu pengurus partai nggak boleh, karena itu ada konflik kepentingan nantinya. Tapi jadi saya memang sejak awal bukan pengurus partai. Di PSI saya nggak pernah jadi pengurus partai, pernah diminta menjadi pengurus partai, tapi kemudian saya memilih untuk, karena ketika itu saya adalah dosen kan. Tapi perlu dicek lagi, kalau nggak salah juga jadi anggota partai juga nggak boleh. Nggak. Dan ini saya bicara dalam konteks komisaris kan? Itu dalam kode etik di BPJS Kesehatan. Jadi anggota partai politik pun nggak boleh. Nggak. Kalau di sini di mana di Danantara nggak ada aturan itu. Yang nggak boleh adalah menjadi pengurus partai. Ini tapi sekarang nanti misalnya sekarang nih taruhlah tahun 2029 saya harus maju lagi di PSI, saya harus mundur dari. Kalau saya masih menjadi komisaris dan kalau caleg, nggak boleh. Berarti tetap nggak boleh kan? Jadi harus. Karena untuk jadi caleg Anda harus jadi kader. Kalau misalnya kita lihat kayak gitu nih ya, Pak Ade menjawab anggapan dalam masyarakat bahwa jabatan komisaris ini sekarang kayaknya untuk balas budi lah gitu, atau hadiah apresiasi terhadap kelompok atau orang-orang tertentu nih terkait dengan posisi politik, itu gimana? Ya mungkin dari 100% komisaris yang ada, bahwa ada 50% kali ya yang ditunjuknya karena sebagai bentuk balas budi, ya mungkin aja. Kan saya nggak bisa menilai kenapa seseorang itu berada di posisi komisaris. Ini termasuk yang soal tadi Anda bilang yang baru berusia 27 tahun. Ada asistennya Raffi. Kan dan yang usia 70 tahun, 27 ke jadi 70 tua banget dong Ginka. Itu mantan tim ses juga. Tim ses kan. Nah apakah karena itu dia ditunjuk?
Mungkin juga, mungkin enggak. Iya. Tapi yang terpenting buat saya, tapi begitu sekarang dia berada di posisi komisaris, ya kerjakan kewajiban Anda sebagai komisaris. Seperti juga orang akan bilang, Bang Ade karena dulu dukung Prabowo, ya mungkin walaupun saya bukan anggota tim pendukung Prabowo, tapi barangkali karena saya dianggap berada di kubunya Prabowo dan karena itu Pak Prabowo minta agar itu Ade Armando dipilih aja di komisaris. Saya nggak tahu, mungkin. Oke. Tapi begitu saya sudah ditunjuk, saya punya kewajiban menjalankan kewajiban saya sebagai komisaris. Chief, tanggapannya kalau itu terjadi, Chief? Nggak gini, setelah Abang jadi komisaris, itu masih ada nggak kebutuhan untuk belajar terus Bang, meningkatkan kompetensinya? Oh iya, nah itu saya beruntung. Di PLNNP, saya ikut di bukan kursus kayak pelatihan. Saya setiap minggu harus berada bersama-sama mereka dan mereka bercerita tentang masalah kita di bidang ini ya, di investasi itu ini, di pengadaan ini, itu terus terjadi. Enggak, Abang pernah ikut sertifikasi good governance nggak Bang? Manajemen risiko. Manajemen risiko, apa itu Bang? CRMP? Aduh, namanya apa saya lupa. Certified Risk Management. Ya, Certified Risk Management, betul. Certified Risk Management. Saya bahkan dikatakan mulai saat ini Anda sudah berhak untuk menjadi pelatih, menjadi pengajar. Trainer ya. Ya, trainer buat risk management. Jadi kalau Anda perlu bisa kolaborasi kayaknya ya. bisa. Enggak, saya senang dengan NP. Karena mereka men-treat us gitu sebagai secara serius, memperlakukan kami sebagai komisaris. Oke, tapi satu hal lagi, kalau kita memang kita lihat ke depan deh ya, bukan lagi melihat latar belakangnya dan lain-lain. Kita lihat nih bisa kerja atau enggak gitu ya. Nah, indikator apa yang paling bisa menjadi parameter atau untuk kita menilai bahwa komisaris itu sudah bekerja dengan baik gitu, berhasil dia? Anda nanya ke siapa? Aku pengen nanya ke dua-duanya sebetulnya. Ahlinya dulu deh. Nggak, saya kan punya jawaban saya ya. Kalau saya menjawab, tergantung tujuan dari entitas itu apa. Kalau dia entitas itu adalah profit oriented, ya ukurannya profitnya. Kalau BUMN kan bukan hanya profit, tapi juga kepada publik kan, kepada masyarakat, layanan kepada masyarakat. Ya minimal ada dua ukuran, di situ profitability-nya sama customer satisfaction-nya. Minimal dua itu ukurannya. Meningkat nggak selama dia bertugas, meningkat nggak profitability-nya, kemudian meningkat nggak customer satisfaction-nya. Ukurannya minimal dua itu. Atau kalau kita gunakan balance scorecard, itu kan ada faktor internal, ada faktor eksternal, ada 4 gitu parameternya. Itu yang harusnya terjadi improvement nggak di balance scorecard-nya. Tapi nanti agak redundant nggak dengan fungsi direksi misalnya? Iya. Penilaiannya. Ya sebenarnya direksi sama dewas itu kan dia kerjasama untuk mewujudkan apa yang diinginkan organisasi, apa yang diinginkan oleh entitas. Jadi dia saling menguatkan, bukan berkompetisi, saling menguatkan. Jadi eksekusinya ada di direksi, oversight-nya ada di komisaris gitu. Jadi komisaris tidak boleh mengintervensi apa yang dilakukan direksi selama itu masih dalam koridornya, dan sebaliknya dewas boleh mengawasi kemana arah direksi dan mengawal kemana arah organisasi. Memberi gitu. masukan, memberi kritik. Ya. Nah, kalau bagi saya memang saya setuju sekali dengan dua kriteria pertama tadi ya. Tapi kemudian saya akan tambahkan bahwa kalau di Indonesia ini memang salah satu kriteria yang diperlukan atau persyaratan yang perlu dipenuhi oleh para komisaris adalah menjaga agar jangan sampai terjadi mismanagement, terjadi korupsi. Karena ini saya bicara BUMN ya. Ini menyangkut kesejahteraan orang banyak. Ya. Dan itu menjadi salah satu ukuran ya, indeks korupsi. Kan sebagian orang bilang bahwa sebetulnya nggak, di kami ini ada 6 misalnya. Nggak usah 6 lah. Saya setuju sih nggak usah 6. Tapi kalaupun 3, kalaupun 4 misalnya ya. Nah 3 atau 4 orang itu harus punya kemampuan dan punya komitmen untuk menjaga jangan sampai tiba-tiba kayak kasus yang sekarang terjadi nih berlangsung nih. Ya, saya tidak ingin menyalahkan para komisaris EP misalnya bahwa lu sih nggak kerja, belum tentu. Bisa jadi mereka tidak memperoleh informasi yang cukup tentang apa yang dilakukan oleh si direksinya EP ini, ya dalam hal menyangkut tentang harga atau kualitas batu bara yang seharusnya diperoleh.
Oke. Tapi yang jelas ini terjadi, ya seharusnya komisaris EP ini mulai bekerja lebih keras nih untuk mencegah jangan hal yang sama terulang. Oke. Kita harus juga saya harus mengatakan kalau sampai terjadi sesuatu dengan NP, saya harus menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap kenapa itu bisa terjadi ya. Oke. Nah seringkali kan karena orang tidak melihat, misalnya tadi melihat ini cuma sebagai bentuk balas budi dari mereka yang menang pemilu kepada para pendukungnya, sehingga persyaratan-persyaratan yang kita bicarakan ini nggak pernah dibicarakan. Jadi seolah-olah ya udah bersyukurlah udah jadi komisaris, alhamdulillah gajinya udah 100 juta misalnya. Terus ya udah. Enggak dong, kalau negara sampai mengeluarkan gaji 100 juta terhadap Anda, negara nih, bukan perusahaan swasta, negara, itu kan ada semacam tuntutan pertanggungjawaban dari orang-orang yang dibayar 100 juta itu untuk menjaga agar perusahaan yang Anda awasi itu betul-betul terawasi, betul-betul terjaga. Jadi ini sebenarnya masuk dalam balance scorecard juga Bang. Jadi balance scorecard itu kan ada perspektif keuangan, ada perspektif pelanggan, ada perspektif proses bisnis internal, dan ada perspektif pertumbuhan. Nah, jadi yang Abang bilang tadi tidak ada korupsi itu sebenarnya perspektif proses bisnis internal, mana ada perbaikan tata kelola. Dalam ada tambahan satu lagi dari perspektif pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini artinya kita adaptif terhadap lingkungan, kita merespon kalau misalnya saat ini misalnya kebutuhan adalah kita transisi dari energi berbasis karbon ke berbasis jadi kita harus bisa menyesuaikan juga outputnya apa dari penyesuaian itu. Itu pertumbuhan, kita bertumbuh kan, kita tidak hanya oke selama ini kita sudah profit dengan energi berbasis karbon, kita tetap harus develop ke sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Gitu. Ya, betul. Nah, saya bersyukur bahwa PLN-NP rasanya direksinya ya, manajemen mereka itu betul-betul berkomitmen terhadap apa yang sudah tadi dicanangkan mungkin oleh Pak Prabowo, mungkin juga oleh Pak Jokowi dulu ya, tentang green energy itu. Itu dalam hal ini kami lebih ke arah misalnya bertanya apa yang sudah dilakukan, gimana terus mendorong ya, terus mendorong ya. Tapi ya kalau yang tadi kita mulai dengan soal batu bara yang tidak sesuai dengan kebutuhan, itu PR yang besar itu. Termasuk ya saya akan angkat ini di NP juga. Ya mungkin ini sambil kita mengamati terus perkembangannya pasti mungkin boleh jadi satu sentilan juga untuk para komisaris nih untuk benar-benar mencermati ada masalah apa nggak sih di dalam gitu. Karena fungsi pengawasan itu tadi ya Pak Ade ya. Oke, mungkin karena waktu kita sudah habis, sayang banget, tapi senang banget karena hari ini tuh lebih sangat kerasa ya gimana sebenarnya praktek-praktek nyata komisaris saat ini. Dan memang kalau dari apa yang terlihat di depan mata kita sekarang mungkin bisa dibilang juga ya nggak tahu ya, kita nggak bisa menafikan bahwa mungkin ada unsur-unsur lain dalam penunjukan komisaris gitu. Tapi gimana pun kita harus melihat ke depannya. Kita harus amati terus dan mengingat BUMN ini juga menjadi lembaga yang melayani publik, maka publik juga berhak kok untuk menilai, untuk terus mengikuti bagaimana kinerja komisaris-komisarisnya. Tadi juga Chief Yuliasman sudah mengatakan bahwa kita juga berhak untuk tahu bagaimana proses seleksinya, jadi kita juga berhak untuk terus mengikuti kinerja dari komisaris-komisaris, dari direksi-direksi BUMN. Ada 3 hal tadi yang menjadi utama dan saya pribadi juga setuju banget bahwa yang pertama adalah indikator profitabilitas, yang kedua adalah bagaimana kepuasan dari publik, dan yang ketiga tadi ya mungkin indeks korupsi dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun tata kelola yang baik harus menghasilkan perusahaan yang juga berkinerja baik dan berkelanjutan. Saya Gloria Anastasia, terima kasih banyak kepada Chief Yuliasman Caniago dari CQRS dan juga tentunya Pak Ade Armando sudah menyempatkan dari PT PLN Nusantara Power. Kita ketemu lagi di Obrol Bisnis berikutnya. Terima kasih.